profitable, dividen tinggi, dan bebas hutang. Dengan market cap yang masih di bawah 50 triliun, Sido Muncul merupakan salah satu kandidat kuat saham blue chip berikutnya. Sido Muncul adalah perusahaan di industri farmasi herbal yang sudah berdiri lebih dari 70 tahun di Indonesia. Memiliki tenaga kerja lebih dari 4.000 dan jaringan distribusi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Saya rasa tidak ada yang tidak kenal brand Sido Muncul. Kalau teman-teman lagi jalan-jalan ke Jogja atau Semarang, teman-teman pasti tahu yang namanya Hotel Tentrem yang selalu jadi hotel terbaik di kotanya. Nah, hotel ini juga merupakan salah satu bisnis dari keluarga besar Sido Muncul. Salah satu indikator perusahaan yang jelas bisa dilihat dari siapa yang memimpin di perusahaan tersebut. Biasanya, perusahaan yang dipimpin oleh foundernya cenderung lebih jelas arahnya dibandingkan perusahaan yang sudah diatur oleh profesional di luar akarnya. Sido Muncul dari awal mula berdiri hingga sekarang masih dipimpin oleh founder awalnya, yaitu keluarga Hidayat. Jonata Sofyan Hidayat dan Johan Hidayat menjabat sebagai Dewan Komisaris, sedangkan David Hidayat dan yang paling familiar, Irwan Hidayat, berada di Dewan Direksi. Sido Muncul juga tidak pernah terkena kasus ataupun kecurangan laporan keuangan. Track record mereka cukup baik. Apalagi Sido Muncul bisnisnya cukup simpel dan sangat mudah dipahami, sehingga kemungkinan kecurangan laporan keuangan cenderung sangat kecil. 60,5% Sido Muncul dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru sebagai pemilik terbesar. Concordant Investment memiliki 17,1% dan publik memiliki 22,4%. Sido Muncul sendiri memiliki beberapa subsidiaries seperti PT Muncul Mekar, Herbal Indoplan, Berlico Pharma, dan Muncul Nigeria. Berikut adalah beberapa pemegang saham terbesar Sido Muncul. Selain PT Hotel Candi Baru dan Concordant Investments, Sido Muncul juga dimiliki banyak institusi besar dunia, seperti PT Schroder Investment, HSBC Global Asset Management, Mellon Investment, AllianceBernstein, hingga Morgan Stanley. Sido Muncul memiliki 3 lini bisnis utama, yaitu suplemen herbal, F&B, dan farmasi. Per kuartal 1 2022, 60% pendapatan disumbang dari suplemen herbal, 35% dari F&B, sedangkan farmasi memberikan kontribusi 5%. Sido Muncul merupakan penguasa pasar di industrinya. Di grafik berikut bisa kita lihat bahwa hingga kuartal pertama 2022, Sido Muncul berhasil menguasai 43% dari pasar jamu di Indonesia. Sedangkan produk-produk obat untuk flu juga dikuasai Sido Muncul dengan 71%. Sido Muncul juga unggul di produk herbal analgesik dengan menguasai 84% pasar. Sedangkan untuk kategori women's health, Sido Muncul hanya menguasai 7% pasar. Ada 3 pos utama dalam laporan keuangan suatu perusahaan: income statement, neraca, dan laporan cash flow. Sido Muncul memiliki skor yang sempurna di ketiga pos ini. Ini adalah grafik revenue, net income, dan net margin Sido. 2017, revenue 2,57 triliun. Laba bersih 533 miliar dengan net margin 20,74%. Kinerja mereka terus bertumbuh hingga di 2021, Sido berhasil meningkatkan revenue menjadi 4 triliun, laba bersih 1,26 triliun, dengan net margin 31,36%. Dengan kata lain, Sido memiliki revenue growth di atas 11% per tahun. Kita juga harus ingat bahwa ada pandemi di sepanjang 2020 hingga 2021, di mana banyak bisnis yang terdampak seperti hardware contohnya yang mengalami penurunan di penjualan yang cukup drastis. Sido ternyata mampu dengan mulus melewatinya dan kelihatannya tidak memiliki dampak negatif sama sekali terhadap penjualan. Perhatikan juga grafik revenue, laba, dan net marginnya yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Jika teman-teman memiliki saham-saham yang memiliki grafik income statement seperti ini, harga saham juga hampir pasti akan selalu mengalami peningkatan. Jujur, dulu saya agak skeptis dengan industri jamu karena sepertinya sudah kuno dan ketinggalan zaman. Tapi melihat kinerja Sido Muncul yang seperti ini, tampaknya industri jamu memiliki masa depan dan potensi yang cerah di masa depan. Apalagi Sido Muncul bisa dibilang satu-satunya player yang brandnya paling melekat di pasar Indonesia, seperti brand Indomie contohnya. Kekuatan utama Sido jika digambarkan dengan scorecard berada di kesehatan keuangan dan kinerja masa lalu.
Berdasarkan data dari Simply Wall Street, Sido cek semua kriteria balance sheet yang sehat. Kewajiban jangka pendek bagus, kewajiban jangka panjang juga bagus. Karena Sido tidak punya hutang, debt level, reducing debt, debt coverage, dan interest coverage semua checklist. Artinya Sido tidak perlu pusing mengambil sebagian laba untuk membayar hutang-hutang berbunga. Maka dari itu Sido sangat royal dan rutin membagikan dividen kepada para investornya. Selain memiliki kinerja keuangan dan kekuatan finansial yang sangat baik, Sido ternyata juga memiliki arus kas yang sempurna. Cash flow statement memiliki 3 bagian utama: cash from operating activities, cash from investing activities, dan cash from financing activities. Investor akan mengharapkan cash from operating activities terus meningkat setiap tahun, karena ini menandakan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang positif, sehingga kas perusahaan semakin tebal setiap tahunnya. Cash from investing activities merupakan kas yang digunakan untuk investasi perusahaan. Perusahaan yang giat melakukan investasi pada bisnisnya akan memiliki grafik yang minus dan cenderung stabil. Hal ini menandakan ada kas keluar yang digunakan untuk ekspansi dan investasi pada bisnisnya. Cash from financing activities negatif menunjukkan bahwa perusahaan rajin menggunakan kas untuk pendanaan. Jika pos ini positif, maka biasanya perusahaan sedang menambah hutang atau right issue yang mengakibatkan kas menjadi naik. Di kasus Sido, arus kas dari pendanaan minus karena sebagian besar kas keluar digunakan untuk membayar dividen kepada para investor. Karena Sido memiliki arus kas yang sehat, free cash flow mereka juga sangat bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri di grafik di mana free cash flow mereka selalu meningkat setiap tahun dengan persentase double digit. Di 2015, mereka memiliki free cash flow sebesar 236 miliar. Kemudian setiap tahun terus bertumbuh hingga di 2021, free cash flow mereka sudah berada di atas 1 triliun. Selain kinerja keuangan yang sempurna, setidaknya sejak IPO di 2013 yang lalu, Sido juga punya hadiah lain yang membuat investor jadi tambah happy memiliki saham ini, yaitu dividen yang royal. Saat ini Sido bahkan memiliki yield di sekitar 4%, padahal harga sahamnya juga sedang all time high. Ini adalah grafik pembagian dividen mereka dari 2018 hingga 2021. Di 2018, Sido membagi dividen Rp18 per lembar. 2019 naik menjadi 24,5. 2020 menjadi 31,4 dan Rp38 per lembar di 2021. Jika investor memiliki saham ini 1000 lot di 2018, maka di tahun tersebut investor akan mendapatkan dividen tunai sebesar 1,8 juta sebelum pajak. Jika investor terus hold hingga 2021, maka dividen yang diterima akan meningkat menjadi 3,8 juta. Yang lebih luar biasanya lagi adalah CAGR dividen yang mencapai 28% per tahun dari 2018 hingga 2021. Dividen growth 28% ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata dividen aristocrats di US. Dividen growth 10% per tahun saja sudah sangat bagus, apalagi ini 28%. Satu kekurangan dari dividen Sido adalah payout mereka yang mencapai 90% di 2021, atau hampir seluruh laba digunakan untuk dividen. Walaupun begitu, mengingat Sido tidak punya beban hutang dan bisnisnya sangat stabil, seharusnya payout ratio yang tinggi tidak akan menjadi masalah yang begitu berarti. Selain membuat makmur keluarga besarnya, tampaknya Sido muncul juga ingin memakmurkan para shareholders-nya. Saat ini sayangnya valuasi Sido cukup mahal, di mana PER saat ini 23 kali merupakan rata-rata tertinggi mereka sejak IPO. Akan sangat menarik jika harga saham Sido bisa koreksi hingga PER menjadi sekitar 18 atau 20 kali, atau di sekitar Rp800 per lembar, persis di support kuat tahun 2021. Nah, itu tadi sekilas saham Sido muncul. Saham yang kini masuk ke 4 indeks ESG, indeks yang berisi saham-saham yang berkontribusi positif terhadap lingkungan, sosial, dan memiliki manajemen yang bersih, yaitu IDX ESG Leaders, Sri Kehati, ESG Sector Leaders IDX Kehati, dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Semoga video ini bisa bermanfaat.